Yuk, bisa yuk. Nah, jadi malam ini ya ada 3 pemenang yang akan mendapatkan 300.000 dalam bentuk USDT. Satu orang dapat 100.000 ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau menang giveaway-nya langsung aja daftar dulu Bittime-nya menggunakan kode linknya ada di kolom deskripsi. Ya, habis itu nanya nanti ya, nanya. Aku pilih nanti kok. Yang nanya aku pilih gitu kan. Tapi cepet-cepatan juga ya. Siapa cepat dia dapat dan ya kita akan bahas kapan nih serok Bitcoin nih? Salah satunya adalah kita nunggu CPI juga, karena CPI juga bentar lagi. Jadi benar-benar akan memvolatilitaskan volatile market sangat ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau sekalian boleh gitu ya. Nah, kita balik dulu ngeliat ke Bitcoin. Ini kayak agak apa ya? Oke, Bitcoin kalau kita lihat lagi dalam kondisi oversold parah gitu ya. Nah, satu hal yang membuat aku yakin dia bakal naik dulu adalah RSI-nya. Kalau kita perhatikan dari segi RSI, dia di sini udah 2 kali ya. Dia membentuk penurunan yang cukup ekstrim juga di level bawah, dan juga di sini di 4 jamnya kalau kita perhatikan dia tuh lagi bawah sekali. Nah, setiap dari semua historical, setiap Bitcoin RSI-nya berada under 30 nih kayak gini nih. Under 30 ya. Salah satu di sini langsung di pump tuh, naik kan kenceng. Top, ya kan? Kemudian di sini nih ya. Di sini di area sekitar berapa ini? Area sekitar 27 ya. Di area sekitar 27 di sini ya. Dia oversold juga, kemudian abis itu langsung di pump. Padahal ini turunnya biasa aja nih ya, dari bear div atas seret ya. Kemudian yang terakhir kemarin sempat overbought, dan setelah overbought udah pasti dihantam turun. Oh, dipancing-pancing lagi nih sampai di oversold. Nah, jadi sebenarnya membacanya itu cukup dari RSI 4 jam. Ketika RSI 4 jam udah oversold atau menunjukkan showing weakness, itu artinya seller itu udah capek gitu. Itu adalah psikologis gitu sebenarnya kalau kita perhatikan. Dan aku masih ekspektasi karena TP1 aku belum kena ya, Bitcoin masih akan naik dulu ya. Sekali lagi ya, Bitcoin masih akan naik dulu ke area sekitar 275 karena itu target area retest aku. Enggak 275 lah, 273 lah bisa di situ karena itu ada area imbalance yang sebenarnya harus ditutup. Kita tinggal lihat aja 2-3 hari ini pasti akan ada pump ya. Nah, setelah itu baru kemana bang? Nah, setelah itu baru kita lihat retestnya sampai mana. Apakah sampai 275 atau sampai 278 atau sampai 28. Kalau sampai 28 gitu rasa aku sih ngapain balik lagi ya kan. Karena kita kan butuh retest juga baru mau melanjutkan penurunan. Kita kan target penurunannya kan mau ke area 26.000. Jadi agak hati-hati ya. Kita bakal ke area 26.000 itu. Karena kalau kita lihat dari trend line, ini trend line-nya masih awet dan belum pecah gitu guys. Ya. Nah, kalau kita tarik dari trendline di sini, oke. Ini udah pecah ya. Sorry, ini udah pecah guys. Ini trendline-nya udah pecah sebenarnya. Nah. Oke. Nah, paling-paling dia akan ngeretest di trendline-nya ini ya. Karena ini trendline-nya udah pecah ya. Jadi kemungkinan ya paling tinggi ya ke sini lah, 273 ya. 273 di sini baru turun lagi. Oke. Nah, jadi untuk CPI aku no comment karena aku nggak dapet apa-apa ya dari CPI itu. Cuman yang aku lihat di DXY ini kayak mau turun tadi ya. Nah, kita lihat apakah DXY ini berjalan sesuai CPI-nya karena dia juga tadi kelihatannya di 1 jam itu mau turun, tapi di 4 jam kayak terlihat udah reversal dan ada bull div di sini. Nah, kenapa aku lihat 1 jamnya mau turun, di sini banyak banget supply gitu. Tapi 4 jamnya tuh di support. Jadi sebenarnya rancu juga kalau kita ngebacanya dari sudut yang mana gitu. Ya, apakah dia membentuk HNS? Bisa juga dia membentuk HNS guys ya. Dia naik ke sini kemudian baru turun ke sini. Bisa nggak? Bisa. Kita tunggu aja kayak gimana CPI kali ini karena ini benar-benar projectile-nya tentang apa ya? Ya tentang market juga, tentang dominance Bitcoin, tentang Bitcoin dan yang lainnya, oke? Nah, jadi agak sedikit berbahaya juga, jadi kalian hati-hati aja. Jangan lupa juga kalian nanti malam nonton live aku. Nggak sampai nanti malam, semoga video ini cepat tayang dan see you jam 7.